Perkenalkan nama saya Fahmi Rizky Arik Putraka, eh, dari mahasiswa BINUS S2 dengan NIM 24022739962. Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya terkait dengan masalah TOGAF. Yang pertama itu tugas yang pertanyaan pertama itu kenapa saya memilih topik dari 5 kuesioner ini, pertanyaan ini. Yang kedua itu uh, referensi literatur yang saya gunakan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana saya melakukan pemetaan ke tahap TOGAF. Yang keempat, bandingkan manfaat aplikasi TOGAF dengan kondisi sebelumnya. Uh, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Alasan kenapa saya memilih topik. Jadi dari tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing mahasiswa, saya mengambil topik yang pertama dari 5 pertanyaan itu, 5 topik itu. Saya mengambil digital dan sosial media strategi. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan saya sedang um, memulai bisnis ke arah di bidang F&B, tetapi saya masih stuck di bagian sosial media, kayak seperti marketingnya seperti itulah. Jadi saya ingin belajar sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan ilmu untuk saya implementasikan nantinya ke dalam bisnis saya sendiri. Oke, yang kedua itu pertanyaannya, apa saja daftar pustaka yang saya gunakan selama saya menjawab pertanyaan ini? Saya menggunakannya itu ada 3. Yang pertama itu saya gunakan yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF di tahun 2022. Yang kedua, saya gunakan pemetaan framework TOGAF untuk perencanaan sistem informasi, manajemen aset, dan logistik di IB, Dharma Jaya, Bandar Lampung. Yang ketiga, saya menggunakan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM pada PT Fintech Prima Mandiri. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana saya melakukan pemetaan TOGAF. Oke, bisa dilihat saya mengambil dari Open Group, kutipan dari Open Group tahun 2009. The Open Group Architecture Framework TOGAF adalah framework yang dikembangkan pada tahun 95 yang umum digunakan dalam membangun enterprise arsitektur yang dibuat oleh Open Group. TOGAF juga menyediakan metode dan alat untuk membantu proses produksi, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan dari enterprise arsitektur. Nah, dari beberapa fase ini dalam TOGAF ADM, di antaranya saya mengambil kutipan dari Wiana dan Winario di tahun 2015. Yang pertama itu ada preliminary phase. Dalam fase ini menjelaskan aktivis, persiapan menentukan ruang arsitektur TOGAF dan mendefinisikan arsitektur organisasi dalam perusahaan. Yang kedua itu ada arsitektur vision. Fase ini menguraikan infrastruktur TI dalam perusahaan dan mengidentifikasikan stakeholder, visi misi, dan rancangan arsitektur. Yang ketiga itu ada bisnis arsitektur. Ini mendefinisikan pengembangan arsitektur dalam bisnis yang akan digunakan dalam pengembangan proses bisnis perusahaan. Yang keempat itu ada information system arsitektur. Ini untuk mengembangkan sistem lebih mandiri berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Yang kelima itu ada teknologi arsitektur, menentukan teknologi dengan perangkat lunak yang akan digunakan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam perusahaan.
Yang keenam itu ada opportunity dan solution. Ini untuk mencari gap dari sistem yang lama dan ke sistem yang baru. Yang ketujuh ini ada migration planning. Ini untuk menganalisa resiko dan biaya. Yang ketujuh, yang kedelapan, fase ini menganalisa keefektifan efisiensi dari pengintegrasian sistem yang telah dibangun. Yang kesembilan itu ada arsitektur change management, penyusunan prosedur-prosedur untuk menjalankan sistem baru yang telah dibuat. Yang terakhir itu ada requirement management. Ini untuk menguji pengolahan arsitektur Asikos ADM berlangsung dari Mas Tan dan Stefanus tahun 2021. Untuk pengaplikasian digital dan sosial media strategi Sumi pada TOGAF yang bisa saya ambil itu, yang pertama itu dari preliminary phase. Yang pertama itu mengetahui target pasar yang diinginkan oleh Sumi, yang dimana target pasar dari Sumi ini dari online memerlukan masukan dari netizen yang ada di internet dalam meluncurkan produk yang diluncurkan. Yang kedua, arsitektur vision memunculkan hal yang menjadi ciri khas dari Sumi, membuat menu yang membuat netizen tertarik membeli di Sumi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Contoh, jadi jika kita haus, pastinya kita akan membeli merek Aqua pastinya untuk air minum. Dan jika kita menyebutkan handphone yang canggih, pastinya kita akan familiar dengan Apple dan Samsung. Yang ketiga itu bisnis arsitektur, membuat sistem Q&A di sosial media manapun. Dengan adanya ini membuat interaksi antara pelanggan dan antar pelanggan akan bagus untuk mengenalkan produk mereka kepada pelanggan dan membuat pelanggan akan senang dengan mendengarkan terkait kritik dan saran kepada Sumi untuk kedepannya. Yang keempat itu ada information system arsitektur, membuat menu yang menjadi viral. Teknik ini membutuhkan beberapa biaya yang membuat viral diantaranya mengundang beberapa influencer kayak atau food vlogger untuk datang ke Mixu dan mempostingnya di sosial media masing-masing agar Sumi ini dapat meningkatkan penjualan juga. Yang kelima itu ada teknologi arsitektur. Menggunakan analytic tool, menggunakan sosial media untuk mencari hal-hal viral. Misalkan dengan lagu yang viral, kita bisa memakai untuk backsound-nya. Dan ada beberapa pasti konten yang akan viral, kita menjadi acuan untuk disamakan dengan Sumi ini. Yang keenam itu ada opportunity dan solution dengan collaboration. Collaboration ini bisa dibilang dengan kita membayar influencer atau food vlogger itu dengan mengenalkan produknya Sumi dengan bestsellernya agar para pelanggan akan datang lagi kepada Sumi untuk meningkatkan penjualan juga. Migration planning, pembuatan dan pengelolaan konten. Pembuatan dan pengelolaan konten ini harus konsisten. Dalam konsisten ini bisa bilang dalam seminggu kita bisa harus memposting minimal 3-5 kali dan juga kita harus mengetahui algoritma dari setiap sosial media untuk mempostingnya agar view-nya itu rame atau juga dapat meningkatkan penjualan juga. Selanjutnya itu ada implementation governance. Menetapkan tanggung jawab kepada para posisi. Dari dalam perusahaan itu pastinya kita membuat manajemen untuk membentuk posisi yang jelas kepada karyawan dan memonitor agar posisinya dijalankan dengan baik agar bisnisnya itu tidak stuck dan akan terus berkembang. Selanjutnya ada arsitektur change management, mengikuti tren dan berinovasi.
dalam bidang makanan khususnya. Es krim pasti banyak yang akan ditambahkan dalam menu. Dan research hal-hal yang viral nantinya, apakah akan cocok bisa ditambahkan dalam bisnis Sumi ini. Dan terakhir ada requirement management, mencoba dijual kepada para pelanggan. Setelah kita membuat menu yang sudah kita coba dan sudah didiskusikan oleh para manajemen, kita akan mencoba penjualan kepada para pelanggan. Apakah penjualan menu baru ini uh, banyak yang minat atau tidak? Kalau misalkan banyak yang minat, kita akan teruskan dan akan terus berinovasi. Kalau tidak, kita akan cari tahu kenapa menu baru ini tetap nge-stuck dan tidak ada peningkatan lagi dalam penjualan. Oke, sekian dari tugas saya hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.